Biografi singkat, Samuel Munson lahir pada tanggal 23 Maret tahun 1804 di New Sarcer, Maine, dan Henry Lyman lahir tanggal 23 November tahun 1809 di Northampton, Amerika Serikat. Baik Munson dan Lyman perlu teman-teman ketahui memiliki latar belakang yang cukup berbeda. Munson dikenal sedari kecil sebagai seorang anak yang pintar dan cerdas, sedangkan Lyman sangat bertolak belakang. Lyman merupakan seorang yang dikenal sedari kecil sebagai orang yang memiliki sikap anti keagamaan. Namun kemudian Tuhan berkata lain dan membawa Lyman dalam suatu acara kebaktian gereja, di mana pada saat itu yang menyadarkan Lyman bahwa pentingnya menjadi bagian dari pemberita Injil. Pertemuan Munson dan Lyman dan awal penginjilan. Pada saat Lyman masuk sekolah pendeta, Lyman bertemu dengan Munson, dan pertemuan inilah yang kemudian pada tahun 1832. Setelah mereka berdua tamat dan masing-masing menikah pada tahun 1833, kedua misionaris ini memiliki tugas selepas pendidikan sekolah pendetanya kala itu, dipersiapkan sebagai pembawa berita Injil ke Tanah Batak, yang memang diketahui cukup sulit untuk dimasuki pada masa itu oleh ABCFM, American Board Commission for Foreign Ministry, dari Boston, Amerika pada tanggal 10 Juni tahun 1833. Munson dan Lyman akhirnya tiba di Batavia, Jakarta saat ini, pada tanggal 30 September tahun 1833. Di Batavia tanggal 30 September tahun 1833 atau yang disebut saat ini sebagai Jakarta, tempat di mana berlabuhnya dari Munson dan Lyman. Di sana mereka belajar dan mempraktikkan tentang bagaimana bahasa Cina dan Melayu, di mana diharapkan kedua bahasa ini sebagai bahasa pengantar Munson dan Lyman, dan bahasa yang sempat mereka pelajari di Batavia. Ke Padang lalu Sibolga, pada tanggal 7 April tahun 1834 Munson dan Lyman berangkat ke Padang dari Batavia dan tiba pada tanggal 29 April tahun 1834, kurang lebih sekitar 3 minggu lamanya. Dan di Padang, Munson dan Lyman tinggal sampai tanggal 11 Mei tahun 1834. Di Padang pula Munson dan Lyman mulai mengumpulkan informasi tentang masyarakat dan kebiasaan penduduk Tanah Batak, baik dari orang-orang Melayu, Cina dan Nias, dan mulai mengetahui tentang suatu kejadian naas yang sebelumnya menimpa Tanah Batak beberapa tahun sebelum kedatangan mereka, yaitu adalah tentang kejadian Perang Paderi. Namun dari sisi informasi, pihak misionaris memiliki informasi tersendiri pula, yaitu misionaris yang sebelumnya sudah mencoba dan datang ke Tanah Batak adalah Burton dan Watt pada tahun 1824 atau sekitar 10 tahun sebelum kedatangan Munson dan Lyman ke Tanah Batak. Dalam laporannya, dikatakan oleh Watt di Padang bahwa orang-orang Batak merupakan orang-orang yang ramah dan akan menyambut orang lain seperti halnya saudaranya sendiri. Orang-orang baru akan dijamu makan lalu diadakan pesta menyambut kedatangan mereka. Dan memang hal itulah yang benar-benar dirasakan oleh Burton dan Watt kala mengunjungi Silindung pada tahun 1824, atau sekitar 10 tahun sebelum kedatangan Munson dan Lyman. Keterangan Watt membuat Munson dan Lyman semakin yakin akan misi penginjilan mereka ke Tanah Batak. Dan yakin seperti halnya Burton dan Watt, Munson dan Lyman juga akan disambut baik oleh penduduk Tanah Batak. Perjalanan ke Tanah Batak, semangat Munson dan Lyman membuat mereka ingin segera sampai ke Tanah Batak, hingga Munson dan Lyman tidak sempat belajar bahasa Batak, bahasa yang diharapkan menjadi sarana komunikasi antara Munson dan Lyman nantinya di tanah yang mereka kunjungi. Hanya bahasa Melayu saja. Dan dari Padang Munson dan Lyman berangkat pada tanggal 11 Mei tahun 1834 dengan transportasi kapal tongkang oleh penduduk sekitar yang biasanya mengunjungi Pariaman, Air Bangis, Pulau-Pulau Batu hingga kemudian ke Pulau Nias. Di kapal tongkang Munson, Lyman dan penumpang lain menghadapi dan mengalami betapa kencang angin laut menerpa kapal tongkang yang mereka naiki, dipermainkan ombak yang bergulung-gulung. Tibalah Munson dan Lyman di Pulau Pamarenta pada tanggal 17 Juni tahun 1834 atau Pulau Ponkankete yang kita kenal saat ini. Pulau Ponkankete dahulu merupakan pusat pemerintahan Inggris lalu kemudian Belanda. Di Pulau Ponkankete, Munson dan Lyman sudah sangat dekat dengan Sibolga, sebagai jalur awal masuk ke Tanah Batak.
Selama 1 minggu lamanya Munson dan Liman mempersiapkan diri sebagai awal perjalanan memasuki misi penginjilan mereka di Silindung. Di sana pula, pejabat Belanda setempat, Kontelir Bonnet, berpendapat bahwa Munson dan Liman harus segera melanjutkan perjalanan. Kontelir Bonnet yakin bahwa orang Batak akan sangat menerima kedatangan dan niat baik kedua misionaris ini untuk menyampaikan Injil ke tanah Batak. Namun ada seorang lainnya yang membisikkan kepada Munson dan Liman dari penduduk setempat bahwa penduduk tanah Batak memiliki kecurigaan tersendiri akan kedatangan bangsa Eropa dan khususnya orang-orang yang memiliki mata biru dan hijau. Oleh karena pada saat kunjungan Berten dan Wot ke tanah Batak, setelah itu ada kejadian naas yang menimpa masyarakat Batak, yaitu Perang Paderi. Sekilas tentang Paderi. Perang Paderi merupakan perang yang sangat membekas bagi masyarakat dan penduduk tanah Batak pada umumnya. Perang ini begitu menyakiti dan melukai setiap penduduk tanah Batak kala itu. Rumah-rumah Batak, rumah Bolon, dibakar oleh tentara Paderi. Tindakan asusila dan kekejaman dilakukan oleh tentara Paderi atau Bonjo, menyebabkan banyak orang Batak kehilangan sanak saudaranya, sehingga meninggalkan kesakitan tersendiri yang tidak pernah terlupakan bagi bangsa Batak bahkan hingga saat ini, masa milenial. Bagi mayoritas pemuda-pemudi yang berada di tanah Batak meski sudah ratusan tahun lamanya, tidak pernah melupakan kisah ini. Cerita ini turun-temurun hingga saat ini menjadi satu kisah yang bisa teman-teman lihat bukti dan bekasnya di tanah Batak. Perang Paderi berakhir dengan mundurnya pasukan Paderi setelah terserang penyakit kolera saat itu. Di tanah Batak kisah kemunduran tentara Paderi disebut sebagai dibunuh oleh orang-orang mati. Menuju Silindung. Kembali kepada cerita Munson dan Liman tentang perjalanannya ke tanah Batak. Setelah bisikan dari masyarakat setempat kepada Munson dan Liman, kemudian timbul pertanyaan dalam benak Munson dan Liman bahwa apakah Munson dan Liman nanti akan dicurigai oleh penduduk tanah Batak sebagai mata-mata. Namun Munson dan Liman mencoba berpikir positif dan percaya bahwa penduduk tanah Batak telah mengalami kemalangan dan kehancuran bagi rumah-rumah mereka, sehingga mereka akan sangat butuh penghiburan dan kedamaian diri serta sebagai upaya meredam perselisihan dan permusuhan. Munson dan Liman masuk ke tanah Batak. Pada tanggal 22 Juni tahun 1834 Munson dan Liman telah meninggalkan Pulau Ponkan, Pulau Pamarenta dan menuju ke Sibolga. Bermalam dan bergabung dengan rombongan penunjuk jalan yang sudah dipersiapkan oleh Kontelir Bonnet sebelumnya untuk Munson dan Liman. Pada tanggal 23 Juni tahun 1834 atau keesokan harinya Munson dan Liman memulai perjalanan dan memasuki wilayah-wilayah tanah Batak, Silindung. Seorang bernama Datu Raja Mangkuta sebagai juru bahasa yang diandalkan oleh Munson dan Liman nantinya berada dalam rombongan yang dipersiapkan oleh Kontelir Bonnet. Kemudian dalam rombongan ada pula seorang polisi bernama Rakim. Beberapa info mengatakan bahwa Rakim merupakan orang Batak dan memiliki marga, namun tidak disebutkan secara rinci. Kemudian 10 orang kuli pengangkut barang yang juga membantu untuk meretas jalan yang penuh ilalang dan pepohonan. Dan kemudian 2 orang pembantu dari Batavia, Jakarta yang bersama Munson dan Liman yaitu Yan seorang keturunan suku Jawa dan seorang juru masak. Untuk persiapan menghadapi binatang buas saat perjalanan, Munson dan Liman dilengkapi masing-masing 1 pistol. Polisi yang bernama Rakim dan Yan dilengkapi senjata laras panjang sedangkan kuli pengangkut barang dengan parang. Rute jalan yang kemudian dilalui oleh Munson dan Liman adalah sebagai berikut. Dari Sibolga kemudian menuju desa Poriaha, kemudian Poriaha Julu, Pagaran Baringin, Huta Imbaru kemudian sampai di desa Sibunga-Bunga. Di desa Sibunga-Bunga rombongan Munson dan Liman bermalam di rumah Raja Sibanda Hutagalung. Dan keesokan harinya pada tanggal 24 Juni rombongan tersebut melanjutkan perjalanan namun sangat jarang menemukan desa hingga mereka sampai di desa Sigarupu. Sore hari mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di desa Rampa dan diterima sangat baik oleh Raja Suasa Hutagalung seperti halnya Berten dan Wot katakan dalam laporannya. Munson dan Liman diterima secara tangan terbuka dan pembicaraan Liman dengan bahasa Melayu diterjemahkan oleh Datuk Raja Mangkuta ke dalam bahasa Batak. Setiap pertanyaan dari Raja Suasa Hutagalung dijawab oleh Liman dan disempatkan oleh Liman pula memberitakan Injil di tempat tersebut.
Kemudian esok harinya pada tanggal 25 Juni rombongan ini melanjutkan perjalanan menebas ilalang yang lebih tinggi mengikuti arah oleh penunjuk jalan dan melewati desa Sitapayan. Setelah sore hari mereka sampai di desa Pagaran Lambung dan kemudian disambut baik pula oleh Raja Sinomba Hutagalung dan segera memfasilitasi rombongan ini untuk bermalam. Tanggal 26 Juni rombongan Munson dan Liman melalui desa-desa Parbarumbungan, Parsingkaman, Sibalanga, dan Pagaran Pisang. Sore harinya mereka tiba di Adian Koting dan disambut baik oleh Amani Busir Huta Barat. Sama halnya seperti raja-raja sebelumnya dan seperti laporan Wot bahwa mereka akan disambut dengan sopan juga ramah, bahkan difasilitasi dengan baik oleh penduduk Tanah Batak. Pada saat sebelum istirahat malam, rombongan duduk dan mengadakan pertemuan dengan Amani Busir Huta Barat dan penduduk desa Adian Koting. Liman dibantu oleh juru bahasa yaitu Datuk Raja Mangkuta menjawab pertanyaan dan dengan tekun menyimak informasi yang disampaikan serta selalu menyempatkan memberitakan Injil. Dan hari berikutnya pada Sabtu tanggal 28 Juni 18334 setelah mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, Amani Busir Huta Barat. Diperkirakan oleh penunjuk jalan bahwa rombongan pada sore hari mereka akan sampai di desa Sitangka dan akan bertemu dengan Raja Barampak Lumban Tobing. Rencananya akan menginap di sana dan akan melakukan kebaktian pada esok paginya pada hari Minggu di desa Sitangka. Sore hari rombongan ini telah tiba di Lobu Sisangkak daerah Lobu Pining sebuah tempat di mana hutan ini masih ditumbuhi pepohonan dan ilalang serta semak belukar yang lebat. Bahkan di tempat ini rombongan kesulitan untuk melihat ke depan. Pada jam 4 sore para rombongan Munson dan Liman melihat sebuah benteng pertahanan yang baru saja dibuat dari timbunan batang-batang kayu yang baru saja ditebang. Sesungguhnya keberadaan benteng ini ada hubungannya dengan kedatangan rombongan misionaris asal Amerika ini. Di sana terlihat sesosok orang yang sedang berjaga lengkap dengan senjata orang Batak dahulu seperti lembing dan senjata api buatan orang lokal Tanah Batak. Datuk Raja Mangkuta sebagai seorang yang penerjemah kemudian menjumpai orang yang berada di benteng. Namun pada saat itu Datuk Raja Mangkuta tak kunjung kembali. Tiba-tiba rombongan besar orang-orang yang lengkap dengan senjata tombak datang dan menyergap rombongan ini. Kedua pembantu Munson dan Liman yang adalah Yan dan juru masak segera mendekat dan mencoba menolong tuannya. Namun alangkah tidak diduga para rombongan lain yang termasuk di dalamnya adalah polisi Rakim dan para kuli pengangkut barang menghilang untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan sesaat Yan melihat tombak menghujam juru masak. Lalu Munson dan Liman sesaat setelah itu kemudian tubuh para misionaris ini tergeletak di tanah tak bernafas lagi. Kemudian para gerombolan itu menyeret tubuh misionaris dan mencincang lalu memasak tubuh kedua misionaris lalu gerombolan itu menyantap tubuh yang sudah dimasak. Seperti menyantap daging cincang babi. Nyam nyam nyam. Peristiwa yang memilukan itu segera menyebar ke seluruh penjuru Tanah Batak. Sangat mengejutkan seluruh penduduk Tanah Batak. Bahwa mereka menyesali apa yang diperbuat oleh penduduk Lobu Pining. Betapa mereka tega berbuat sedemikian sehingga perjalanan kedua penginjil ini harus berhenti di Lobu Pining untuk selama-lamanya. Padahal penduduk berpendapat dan merasa bahwa kedua penginjil ini tidak sedikit pun berbuat curang atau melakukan kesalahan kepada penduduk lainnya. Namun sayang, bahwa penduduk Lobu Pining menganggap mereka sebagai musuh. Dan demikian yang terjadi pula pada raja setempat. Yaitu Raja Panggalamei Lumban Tobing yang menjadi cibiran dan buah bibir bagi penduduk sekitar. Surat terakhir, jauh di Batavia atau Jakarta kini. Dua orang wanita yang selepas ditinggal para suaminya untuk melakukan penginjilan menunggu di pelabuhan kapal Batavia dari Padang. Yaitu adalah Ni, Munson dan Ni, Liman. Sebelumnya sesaat Munson dan Liman hendak memasuki Tanah Batak. Ni, Munson dan Ni, Liman mendapat kabar bahwa selepas perjalanan Munson dan Liman ke Silindung, mereka akan kembali ke Batavia untuk bertemu kembali. Bersama dengan rekan dan keluarga besarnya, Ni, Munson dan Ni, Liman seraya melambaikan tangan saat kapal dari Padang hendak berlabuh. Namun Munson dan Liman, orang yang mereka tunggu tak kunjung muncul. Dan alangkah lebih mengejutkannya bahwa petugas kapal menyerahkan surat dari Kontelir Bonet di Pulau Pamarenta atau Pulau Ponkan, yang mengabarkan bahwa perjalanan Munson dan Liman harus terhenti di Lobu Pining dan kabar akan gugurnya mereka dalam perjalanan menuju Silindung.
Hal ini membuat kedua keluarga baru ini merasakan kesedihan yang amat mendalam dan luka di dalam hati. Betapa hal yang menyesakkan bahwa Ni, Munson dan Ni, Liman harus melepas kepergian mereka untuk selama-lamanya di Batavia. Oktober tahun 1934 Ni, Munson dan Ni, Liman kembali ke tanah air mereka di Amerika. Pada tahun 1907 sebuah monumen peringatan didirikan di Lobu Pining sebagai pengingat bahwa kedua hamba Tuhan ini telah gugur dalam perjalanan membawa berita baik ke Tanah Batak, Silindu. Suatu prasasti yang bertuliskan kalimat, Munson dan Liman meninggal dunia karena dilahap oleh orang Batak, atau dalam bahasa Jerman, Gegesen und Gefresse. Namun kalimat ini kemudian diubah karena menimbulkan prasangka buruk sehingga menyatakan semua orang Batak adalah kanibal. Pada 1934 kalimat tersebut kemudian diubah menjadi, darah para martir adalah benih bagi gereja Tuhan Yesus. Dan perubahan kalimat tersebut merupakan peringatan 100 tahun perjalanan Munson dan Liman sebagai martir di Tanah Batak dan juga hari peringatan kelahiran tokoh Zending RMG, Jerman, Ingwer Ludwig Nommensen. Demikian video tentang sejarah lengkap perjalanan Munson dan Liman di Tanah Batak. Misionaris dan awal penginjilan di Tanah Batak, Sumatera.